Oke, sekarang setelah kita tahu perbedaannya bukan di nasib tapi di sistem, mari kita lihat angka-angkanya. Karena angka itu jujur, apa adanya, dan sering bikin kita kaget. Bayangin kamu gaji UMR, misalnya 3 juta rupiah per bulan, kita sering mikir, mana mungkin dari gaji segitu bisa punya tabungan 100 juta? Tapi coba kita hitung sama-sama dengan cara sederhana, supaya pikiran kita terbuka. Kalau kamu menyimpan 500 ribu per bulan, yang artinya cuma sekitar 16% dari gaji UMR, butuh waktu 200 bulan untuk mencapai 100 juta. Itu kira-kira 16-17 tahun. Lama, jelas. Tapi lihat, sisi baiknya, bahkan dengan angka sekecil itu pun, ternyata bisa. Artinya, 100 juta bukan mustahil, hanya lambat kalau sistemnya lambat. Tapi gimana kalau kamu bisa menyisihkan 1 juta rupiah per bulan? Sama-sama tetap manusia, tetap kerja biasa, tetap makan, tetap nongkrong, tapi disiplin di angka 1 juta. Dengan ritme ini, 100 juta bisa dicapai dalam 8 tahun saja. Dari yang tadinya 17 tahun, turun jadi 8 tahun. Itu sama seperti menghemat 9 tahun hidup hanya karena kamu sedikit lebih teratur. Nah, sekarang lihat skenario yang lebih cerdas lagi. Kamu tetap nabung 1 juta per bulan dari gaji, tapi kamu punya pemasukan kecil tambahan, side income 500 ribu rupiah per bulan. Bukan besar, cuma setara jualan kecil, desain sederhana, konten receh, atau kerjaan sampingan yang tidak merampas waktu. Total yang kamu bisa simpan berapa? 1,5 juta per bulan. Dan hasilnya mengejutkan, kamu bisa mencapai 100 juta dalam 3-4 tahun. Tiba-tiba, angka yang dulu terasa jauh, kayak awan di langit, jadi sesuatu yang bisa kamu capai sebelum lulus kuliah lanjut, sebelum usia 30, atau sebelum kamu menikah. Nah, ini titik pentingnya. Semakin kita lihat angkanya, semakin jelas bahwa 100 juta itu bukan soal besar kecil gaji, tapi soal bagaimana kamu mempercepat ritme pertumbuhan uangmu. Dan kalau kamu masih skeptis, mari lihat contoh kasar lainnya. Banyak orang yang gajinya 8 juta, tapi nggak pernah punya tabungan lebih dari 5 juta, karena lifestyle-nya bocor di mana-mana. Sebaliknya, ada orang bergaji 3 juta tapi punya saldo puluhan juta karena memilih hidup sedikit lebih sederhana dan konsisten nabung. Ini artinya apa? Kalau kamu menunggu gaji naik dulu,